banyak yang rumah untuk syutingnya sewa, mobilnya sewa, Hmm, oke, perhiasannya pinjeman atau oke. bahkan imitasi. Oke, ketemu lagi dengan kita tagar.id. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini bersama dengan salah satu rapper terkenal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Igor Saikoji atau sangat terkenal dengan nama Saikoji. Halo, apa kabar Bang Halo, Saikoji? baik baik. Ini gue manggilnya enaknya apa? Bro atau Bang gimana nih? Bebas manggil Igor juga nggak apa-apa. Tapi biasanya dipanggil teman-teman Igor ya Bang ya? Iya, sebelum sebelum maksudnya title Saikoji-nya keluar, memang nama panggilannya dari kecil tuh Igor. Oh, dari kecil Igor. Jadi itu nama kecil. Jadi Saikoji itu baru sejak album keluar di 2005 ya, itu ya? Namanya, Ya, nama Saikoji itu. nama Saikoji-nya sendiri sebenarnya dari tahun 2000, 2000. Udah dari tahun 2000 ya? Iya, Oke, luar biasa. Oke, mungkin kita awali dulu yang ringan-ringan dulu nih Bang pertanyaannya. boleh silakan. Eh, jadi hidup sebagai musisi di Indonesia, kita tahu kan ada banyak jenis musik ya di Indonesia ya. Iya, Apalagi spesifik di rap ya. Kita iya. tahu mungkin rap itu lebih ke generasi muda, anak-anak muda, pergaulan gitu ya. Bisa nggak sih sebenarnya kita hidup sebagai musisi spesifik sebagai rapper di Indonesia itu, bro? Maksudnya dalam posisinya dia profesinya, title-nya memang sebagai seorang rapper gitu. Ya, ya. Jadi mungkin maksudnya banyak penghasilan ataupun pendapatan itu dari kita manggung sebagai rapper atau mungkin ada album gitu. Eh, Pertanyaannya menarik karena memang pada dasarnya satu hal yang orang lihat identik stereotipnya adalah begitu soal jadi seorang rapper. Kalau kita biasanya yang terpikir dalam pikiran orang kalau dengar kata seorang rapper pasti em, ada kayak semacam status hidup tertentu yang dicapai. Ya, Misalnya ya, kita lihat video klip rapper-rapper biasanya banyak bergelimang apa ya, kondisi yang mapan. ya. Mapan Bling-bling dalam arti biasanya ya. iya bling bling mobil apa segala macam. Yang mana sebetulnya yang nggak salah juga karena memang dari negaranya sendiri stereotype ini memang bisa dibilang jadi bahan jualannya, jadi bahan Oke. jualannya. Cuman dalam kenyataannya kalau kita mau bahas soal video klip nih secara visual, Ya, eh, branding, ya. bagaimana caranya bikin orang lihat bahwa oh rapper ini sukses di luar negeri sendiri, sebetulnya hal-hal seperti itu yang ditampilkan di video klip banyak yang rumah untuk syutingnya sewa, mobilnya sewa, Hmm, oke. perhiasannya pinjeman atau Oke. bahkan imitasi. Hmm. Eh, Sekali lagi itu adalah sebenarnya nggak jauh beda dengan mungkin musisi genre lain yang juga ya kalau kita syuting kita mau taruh mobil lah atau setting background semuanya di setup, itu adalah setup untuk menampilkan untuk apa ya enhance ceritanya itu sendiri atau isi Ya, lagunya itu sendiri, jadi orang lebih ngerasa kalau dia ngomong soal gua kerja sukses started from the bottom now here berusaha dari bawah sekarang gua sukses, yaitu ya, memang fungsinya untuk enhance supaya em, terlihat nyata gitu apa yang diceritakan di lagu kan. ya, ya. Tapi kembali ke pertanyaannya tadi, hidup atau enggak? Em, Kalau mau ngomong soal hidup, hidup bisa, bisa. Bisa ya, bisa. Tapi kalau mau ditampilkan hidup seperti yang dilihat seperti stereotip rap di luar negeri sana, Ya. em, belum tentu, belum tentu. Hmm. Makanya kembali lagi ke definisi menghasilkan, punya duit, definisinya seperti apa? Kalau Ya, misalnya mau ngukur dari apa yang gue sendiri lakukan sejauh ini, ya, bisa nikah, bisa biayain sekolah anak, bisa ya, nabung investasi untuk kebutuhan anak nanti di masa depan, bisa ya, punya mobil sendiri, ya, bisa yang ringan-ringan lah, bisa traveling sama keluarga, ya, ya kan, bisa memodali hobi sendiri. ya. Sekarang dijawab, jadi rapper di Indonesia bisa, bisa. Bisa ya. Itu pun sebenarnya tadi list-list yang Bro Sakoji bilang itu menurutku sih sudah ini juga ya, sudah banyak juga sebenarnya ya. Dalam artian
mencukupi lah gitu ya untuk kita Ya, hidup dengan keluarga ya sebenarnya ya. mencukupi. Mencukupi. Tapi kalau mau Namun, ditanya ah, jadi lifestyle seperti stereotip yang orang lihat rapper di luar negeri pun waktu pertama kali biasanya mereka bikin video klip itu belum tentu barang-barang punya mereka sendiri. tapi bagaimana kita dalam pergaulannya bro? Karena kan orang sudah memikirkan image kita kan seperti itu ya, bling-bling ya. Penuh dengan kemewahan lah kalau bahasa Ya, awamnya gitu ya. Terus ya. bagaimana misalkan nih kita ketemu orang baru atau mungkin kita mau bekerja sama nanti in the future with them gitu kan. Mm-mm. Itu bagaimana kita supaya mereka nggak salah apa ya persepsi dengan kita gitu. Contoh salah persepsinya maksudnya gimana? Jadi misalkan mereka pikir, oke, berarti nanti kalau gue kerjasama dengan Saikoji, gue bakal ada opportunity karena dia yang dibayangkan adalah mewah apa segala macam gitu. Ya mungkin memang ya dengan siapapun misalnya ada yang mau kerja sama Saikoji pasti mereka bisa lihat langsung bahwa mau ngomong soal menghasilkan pasti iya. Tapi ada realitasnya bahwa sebetulnya kayak misalnya kalau lihat lagu-lagu Saikuji sendiri, memang fokusnya nggak kayak ke situ. Maksudnya bukan Ya, tipe-tipe karya yang menampilkan stereotip rap itu tadi. ya. Jadi Hmm, memang harus harus punya pemahaman sebenarnya ini nggak cuma dalam genre atau musik rap hip hop aja, tapi dimanapun juga ya. belum tentu apa yang kita selalu tampilkan baik di visual lagu ataupun di sosial media itu sesuai dengan realitas kenyataan yang sebenarnya. Hmm. Jadi Jadi memang itu yang tidak dipahami oleh masyarakat awam ya. iya, ya sekali lagi itu memang udah kayak secara nggak langsung ya ini bentukan industrinya di sana. Amerika Hmm, itu memang apa ya negaranya sangat konsumtif. ya, Begitu mereka melihat peluang, wah kayaknya ini rapper bakal naik sebuah produk mau kerjasama sama mereka, mereka akan minta ya, oke pakai dong baju kita, pakai dong sportswear kita, pakai dong ya, mobil kita, pegang dong botol minuman kita. ya. Rapper-rapper itu dibayar, Hmm, tapi apakah dalam kesehariannya mereka selalu seperti itu? Ada yang memang benar-benar menghasilkan duit, tapi nggak sedikit juga yang di awal-awal karirnya sebetulnya itu semua adalah kerjasama, sponsorship hmm. atau Oke, placement. oke. Tapi kalau kita bicara sponsorship dengan benar-benar dari album yang dihasilkan ataupun mungkin konser ataupun pertunjukan ya, Ya, yang paling besar porsinya kalau kita bicara income itu dari mana sebenarnya, Bro? kalau yang konsisten nih tanpa pandemi ya, kalau misalnya Hmm, seorang rapper ya, dia bisa mendapatkan membentuk personal branding yang kuat, lalu dia juga bisa nggak cuman jago bikin konten dan terlihat hebat di konten, tapi di saat yang sama waktu dia di atas panggung, dia juga ya, deliver entertainment yang bagus, itu pasti manggung nggak sedikit, hmm, manggung pasti ada terus tiap weekend. Jadi memang ya, sebetulnya kalau misalnya nggak ada pandemi ini, saya koji sendiri, gue sendiri kalau misalnya tiap minggu pasti ada jadwal, manggung, hmm, baik di dalam kota maupun di luar kota. Tapi kembali lagi, sekarang kalau kita ngomong rapper banyak di Indonesia sebenarnya banyak banget. Yang bisa ya, bikin video ya, klip juga banyak. Pertanyaannya adalah setelah ini semua terjadi, setelah video klip lagu ada, apakah ya, mereka bisa deliver showmanship yang bagus? Karena kita bisa hmm, ngasilin duit kalau kita deliver showmanship yang bagus juga. Eh, oke, Event organizer, sponsor mau oke, lu mau bikin acara, mau pakai rapper siapa? ya, Rapper yang ini, wah dia kayaknya ramenya di YouTube doang tapi manggungnya nggak bagus. oh, Itu oke. bisa jadi salah satu faktor yang akan menentukan kita akan dapat job atau enggak. Tetap Oh balik jadi, lagi, Hah? nah, karena gini, ada mindsetnya bahwa Ya, begitu kita jadi rapper, kita punya video klip, kita manggung hmm, pasti pecah. Belum tentu. Bagaimana hmm, kita pegang mikrofon, cara kita sebagai rapper ngomong sama masyarakat Indonesia yang nonton. Ya kalau ya, kebetulan acaranya acara hip hop yang datang emang suka hip hop. Tapi ya, acara-acara seperti itu dibanding acara-acara yang penontonnya mungkin di kabupaten-kabupaten kerjasama ya, sama sponsor tertentu, ini belum tentu masyarakatnya punya mindset ngelihat gua kalau nonton acara hip hop harus kayak gimana ya. Jadi hmm, mereka mungkin jago bikin lagu, bisa bikin video klip, tapi begitu dilempar kerjasama sama sponsor yang mungkin makin bawa mereka ke seluruh Indonesia, mereka ya, belum tentu bisa deliver gimana cara berkomunikasi dari atas panggung supaya ya, apa namanya aftertaste-nya setelah setelah manggung tuh orang masih ingat
Panitia juga inget, gila dia Oke. bisa ngegoyang penonton beneran loh. Gila dia bisa berkomunikasi loh sama masyarakat di daerah mana. Padahal dia dari ibu kota. Nah itu satu faktor yang nggak boleh dilupakan kalau mau misalnya mendapatkan penghasilan dari manggung. Oke, tapi kan keberhasilan bagaimana bisa pecah di panggung itu kan tentu kerjasama ya, bro. Maksudnya, oke, mungkin paling besar kontribusinya dari rapper itu sendiri. Tapi Iya. kayak Bro Saikoji sendiri punya tim atau gimana sebenarnya? Oh iya, maksudnya dalam dalam manggung saya coachingnya satu orang, Ya, tapi tetap ada tim, cuman tetap gue juga yang ngelit. Maksudnya em, ya, list lagu seperti apa. Lalu kita kadang-kadang kita suka diskusi, kita mau bikin seperti di daerah ini mungkin lagu-lagu ini duluan, di daerah yang lain lagu yang ini duluan, di daerah ini ya. cocok mungkin kita bawain lagu yang belum pernah kita bawain sebelumnya, tapi karena orang daerah Oh, situ ada yang suka lagu itu. ya, Jadi memang harus ada tim. Nah, kalau sebagai rapper sebetulnya ya, dibanding lain, misalnya ya, penyanyi pop atau band, ya, em, ini juga termasuk salah satu faktor kenapa kita kalau diundang kita nggak bikin ribet panitia karena tim kita nggak banyak. ya. Oh, Kalau berapa itu band kira-kira jumlah timnya? kalau band diundang biasanya ada Ya, kita ngomong bandnya dulu ya. Ini belum 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 tim yang lain. Ada ya, vokalis, at least satu, ya, berarti ada satu mikrofon yang harus dikhususkan. Ada ya, gitaris, ada ya, basis, ada ya, drummer. Katakanlah berempat. Ini ya, masing-masing ini, kalau misalnya mereka baru mulai karirnya, ya, biasanya mereka akan handle sendiri, sound check sendiri, colok ya, sendiri, nyoba soundnya sendiri. Tapi kalau ya. misalnya mereka udah lebih progres, drummer aja itu harusnya ada orang lain lagi yang ngesetin. Oke, ya, 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 ya. Jadi di antara empat ini belum tambah manajer, belum tambah soundman yang akan pegang, belum ditambah apa namanya masing-masing dari personel ini apakah mereka punya asisten atau tim lain yang akan setup alat mereka. Tapi kalau yang berangkat saya Hmm, koji, gua satu orang ya, backup rapper, satu orang penyanyi, satu orang ya. DJ. Itu basicnya empat. Empat Sisanya orang ya. Mhm. empat orang. Sisanya soundman, Ya, satu manajer. Totalnya kita paling banyak sekitar 7 orang. 7 orang ya. Nah, dan itu kita Oke, udah jadi jalan. Karena di apa soundman kita dia juga udah ngerti untuk setup untuk DJ-nya, setup. Oh, kadang-kadang kita suka tambah satu gitaris. Gitaris, hmm, tapi bukan maksudnya setupnya juga nggak banyak. Jadi nggak banyak-banyak banget dan semuanya kepake. jadi sudah simple, terkoordinasi, jadi lebih mudah untuk ininya ya, Iya, membuat supaya kualitas sama performanya di setiap daerah itu kurang lebih sama gitu ya, iya. bagusnya gitu ya. Nah, itu kenapa banyak DJ, kita nggak usah ngomong genre hip hopnya aja, DJ pada umumnya itu juga bisa Ya, banyak job kesana kemari karena pada dasarnya dia tinggal jalan, mungkin ya. bahkan beberapa DJ dia nggak bawa alatnya sendiri karena udah disediain sama panitia. Dia tinggal bawa Hmm, komputer, apa dia bawa flash disk. Eh, nah, Saikoji ini kayak perpaduan antara sebuah setup band yang jalan sama DJ ya, juga. Karena kalau DJ ya ya, paling nggak dia bawa lagu orang, mungkin dia ngeplay, ya, dia komentar, dia nge-shoutin. Nah kalau di Saikoji kita bawa lagu sendiri, kita yang ya. nge-rapin juga, kita yang entertain orang juga, kita yang komunikasi juga, tapi musiknya cuma pakai DJ. Jadi lebih lebih simple gitu, Lebih simpel ya. lebih compact. Oke. Wah, mantap ini sharingnya. Oke, tadi sudah sempat tadi disampaikan oleh Bro Sakoji tentang penghasilan sebelum pandemi ini ya, Ya, yang sempat setiap minggu pun biasanya akan ada manggung lah, offline gitu istilahnya. ya. Nah, setelah pandemi ini, apa perbedaannya sekarang? Di awal-awal pandemi baru mulai dan apa ya pemerintah mulai mengumumkan pembatasan sosial, Ya, mulai ada apa ya, eh yang pasti kerjaan-kerjaan mulai hilang. ya, Kerjaan-kerjaan mulai hilang, tempat-tempat keramaian mulai ditutup, betul. dan orang udah mulai pada khawatir. Waktu itu cari sanitizer lah, cari masker, susah gitu semua. Ya, ya, Sama kayak semua orang dalam bidang apa ya, profesi apapun, sempat ya. bingung juga. Sempat bingung Hmm, juga. Cuman satu hal perbedaannya begini. Banyak orang yang mungkin bekerja di bidang kreatif, ya, baik itu bikin lagu, bikin konten, penyanyi, ya, rapper. ya, Sebelum ada pandemi, ya. cara mereka untuk bisa produktif adalah mereka harus keluar dari rumah, Mhm, ke studio, ya, berinteraksi dengan orang, ya, baru mereka bisa buat karyanya. betul, betul. Mhm, Jauh bahkan sebelum pandemi,
segala sesuatu yang gue butuhin untuk berkarya udah ada di rumah. Makanya nggak asing, gue hampir setiap hari lihat lo ini ya, online di Instagram ya. Iya, bikin lagu lah atau bikin apa? Karena apa ya? Ini mungkin satu masukan nih buat teman-teman yang mungkin tertarik mau jadi rapper atau jadi apapun, mungkin bukan rapper, orang yang Ya, bekerja di bidang kreatif. ya. Pastiin bahwa kita punya satu ekosistem yang independen di mana kita nggak semuanya tergantung sama orang lain. Jadi misalnya gini, ada seorang rapper bikin lagu, dia udah Ya, mulai menghasilkan, udah mulai manggung-manggung, begitu ya. punya uang, pelajari gimana caranya supaya paling nggak di rumah bisa rekaman. Jadi setup sendiri di rumah gitu ya. Iya, investasi pertama yang harus dilakukan, ya kalau mau investasi dalam bentuk uang atau Ya, investasi apa, silahkan. Cuman ya. kalau lo orang yang bekerja di bidang kreatif, hal pertama yang mesti diinvest begitu umum yang menghasilkan adalah gimana caranya supaya produktivitas itu tetap bisa terjadi walaupun kita di rumah. Bukan Karena langsung ini, oke. bukan langsung apa, boleh boleh. Bukan langsung ini kan biasanya namanya kita pencapaian awal ya, gitu ya, Iya. pecah gitu ya. Itu kan biasanya kita beli barang kan, beli sesuatu gitu kan, untuk bisa di. Iya, maksudnya kayak langsung pengen beli sesuatu supaya orang bisa lihat wah ini udah sukses. Enggak. Ya. Saran yang paling bisa dilakukan adalah invest di tools supaya kita tetap bisa terus produktif. Karena dengan begitu, toh kalaupun kita nggak terlalu ngerti, lama-lama kita bisa pelajari. Segala sesuatu nih yang ada di belakang nih, ini studio. Ya, Ini sebenarnya ya, ini sekarang komputer yang dipakai ini adalah komputer memang buat live, buat ya. ngedit video. Ini memang komputer gaming sebetulnya, makanya dia jalannya cepat. Tapi di belakang ini Oh, ada komputer untuk music production yang oke. nggak terlalu dipakai buat macam-macam, itu di setup sendiri. Segala sesuatu yang Hmm. ada di ruangan ini nggak kelihatan di sini. Di situ ada beberapa lighting, ada kamera yang lain. Itu memang dibeli untuk bisa berkarya di rumah. Nah, minimumnya kira-kira berapa investasinya yang untuk pemula lah, tapi mungkin sudah bisa yang tadi Bro Sakoji bilang Ya. memadai lah untuk bisa rekaman. Em, Kira-kira nggak kira ini untuk dapat gambaran dari pendengar ya. kita. Kalau kita ngomong investasinya berapa, kayak misalnya kita harus masukin duit berapa gitu ya. Tiap orang relatif, tiap Ya, orang ya, relatif. Tapi yang penting toolsnya itu yang harus dibeli. Jadi em, bisa di level manapun. Maksudnya kalau misalnya budget sedikit pun, kadang hmm, kala handphone ini pun bisa buat rekaman, cuma buat ya, nuangin ide. Tapi kan hmm, detail yang bisa kita dapatkan dengan kita rekam di sini, dengan kita rekam di komputer yang proper kan beda. ya, beda. Jadi yang pasti sebuah komputer yang bisa menjalankan program untuk recording itu penting, atau program untuk bikin musik. Ya, Lalu cuma komputernya aja kalau untuk bikin musik kita pakai headphone colok ke komputer sebenarnya udah cukup. Tapi kan kalau ya, kita mau rekaman kan kita nggak mungkin pakai mikrofonnya komputer. Suaranya beda. ya, Jadi kita beda. harus Ya, setup, kita harus punya namanya sound card. ya, Sound card itu kayak semacam alat lain di mana kita bisa colok mikrofon, colok ya. instrumen lain, dan alat itu masuk lewat sambungan USB biasanya ke komputer. Nah, sound card ini yang akan menentukan bedanya suara waktu kita pakai mikrofon langsungnya laptop atau mikrofon yang Iya, colok laptop sama mikrofon kayak gini yang iya, masuk ke sound card dulu baru masuk ke iya, komputer. Itu yang iya, paling iya. penting. Harus punya speaker nggak? Nggak harus. Kalau misalnya budgetnya belum nyampe, headphone yang proper pun udah cukup untuk rekaman. Lalu mikrofon yang dipakai. Nah, ini saat ini yang lagi dipakai ini Ya. sebetulnya mikrofon dynamic mikrofon yang biasa dipakai untuk manggung atau Wow. untuk ngomong di panggung. Jadi bisa nggak ini dipakai untuk rekaman? Bisa. Tapi yang Hmm. lebih detail adalah mikrofon kondensor. Bentuknya agak Kondensor. kondensor mikrofon. Hmm. Biasanya itu akan nangkep frekuensi suara jauh lebih lengkap dibanding mikrofon ini. Hmm. Ini pun kalau misalnya buat orang dengar sekarang pun rasanya kayak udah bulat gitu ya soundnya. Bulat-bulat suaranya. Ya, Tapi keren, mikrofon keren. kondensor lebih bulat lagi. Itu sampai yang kita Hmm. tarik napas pun tuh kerekam sebetulnya. Kerekam semua ya. Kerekam. Nah, kalau misalnya kita cari di online shop sebetulnya banyak beberapa toko di online shop yang udah ngejual udah paket. Jadi ada sound card, ada Hmm. mikrofon, ada headphone, udah jadi satu. Udah jadi Setidaknya satu. untuk requirement minimum lah ya istilahnya untuk memulai ya. Iya, untuk merekam. Nah,
Oke. Setelah hardware-nya ada, software-nya juga penting. Hmm. Nah, di sini ada banyak banget sebutnya list software yang bisa di-share, cuman semua kembali lagi Ya. ke preference masing-masing. Em, Hmm. Banyak software yang gratis, itu yang harus dikasih tahu. Banyak software yang gratis dan sudah cukup mumpuni untuk ngerjain untuk rekaman. Oh, masih gratis ya? Bukan cuma masih gratis, gratis selamanya. Oke, oke. Jadi kayak misalnya gue sendiri pakai satu program namanya Cakewalk. Cakewalk Nah, itu sudah dari lama ada dari awal tahun 2000-an. aha. Dulu bayar. Ternyata Ya. makin ke sini Cakewalk-nya yang standar itu gratis, Hmm. free, nggak bayar. Siapapun bisa Wow. install. Jadi mereka mungkin udah ngubah apa namanya cara cara mereka monetize-nya, mungkin kalau misalnya mau download plugin efek atau apa baru bayar kayak gitu ya. Tapi Oke, oke. Cakewalk-nya sendiri untuk rekaman sebetulnya untuk mixing mastering kalau tahu cara pakainya itu udah Sudah cukup. free, sudah cukup Oh, untuk rekaman vokal doang. Itu belum termasuk oke, program oke. untuk bikin musik ya, beda lagi soalnya. Oke, oke. Ya, memang saya setuju sih kalau kayak gini ya, udah di setup di rumah, otomatis kan sudah pandemi seperti ini masih tak bisa pakai ya. Cuman balik lagi sedikit tadi, Bro. Belum sempat tadi kita membahas tentang penurunan. Ya, mungkin situasi orang-orang benar bisa berbeda. Tapi Iya, untuk Bro Saikoji sendiri yang sudah punya setup seperti yang di rumah gitu ya. Kayak kita sendiri, sebenarnya kan kita di Tagar ini kan punya studio sendiri. iya, Cuman karena kebetulan kita sekarang kebanyakan work from home, tapi kita tetap harus ada wawancara seperti ini, otomatis kan yang masing-masing di rumah kita gunakan gitu loh. iya. Nah, kalau Bro Koji sendiri dengan sudah punya setup di rumah, dampak penurunan dari penghasilan itu bisa digambarkan nggak? Mungkin kita tidak bicara angka ya, tapi persentase atau gimana gitu. Ya pemasukan dari manggung ya 0%. 0% ya? Awalnya 0%. Oke. Awalnya 0%. Tapi karena udah banyak tools yang udah diinvest dari awal, Mhm. em, kadangkala tempat terbaik kita kan semua kan pelarian kita semua ke sosial media. Kita gunain Ya, teknologi, entah kita ngeluh, entah kita curhat, entah kita ya, hubungin teman, saudara, opung, wah nggak ada duit nih. ya. Tapi tetap yang bisa kita lakukan adalah di saat yang sama teknologi ini bisa jadi sumber referensi untuk kita. Nah, Hmm. dari browsing-browsing YouTube waktu awal-awal kayak nggak ada masukan mikir, aduh bikin apa nih ya? Mungkin nggak dengan semua barang-barang yang ada di rumah ini Ya, kita bikin manggung sendiri. ya, Akhirnya nyari tahu. Jadi ya, gimana caranya untuk live ini kayak kita nih sekarang nih live, ya, em, bisa nggak ya kita kita pakai kamera yang bukan kamera webcam, lalu pakai mikrofon yang bukan mikrofon chatting untuk ya, bikin konser live di rumah sendiri. Waktu kemarin kan banyak tuh yang bikin konser live. Tapi ya, biasanya baik kerjasama dengan TV tertentu atau kerjasama dengan perusahaan tertentu gitu. ya, Ini ya, pengen bikin sendiri. ya. Nah, nemu caranya di YouTube. Ternyata ada caranya Hmm. gimana cara kita pakai kamera. Makanya hari ini Mhm. kita bisa live-nya ini pakai kamera yang bukan kamera webcam. Ya. Makanya ternyata ini semua sound card ini bisa disambung untuk streaming. Jadi akhirnya kemarin Hmm. nemuin cara, wah ini kayaknya bisa nih bikin manggung sendiri di rumah, streaming ke Ya, YouTube, streaming ke Instagram, atau streaming ke Facebook. ya, Begitu nemu konsepnya, mulailah ya. ngubungin eh, produk-produk tertentu yang mungkin lo mau nggak, gue bikin manggung live Saikoji, tapi brand Ya, lo bisa muncul. ya, Itu yang dipikirkan caranya. Akhirnya menggunakan semua teknologi yang ada di rumah, tapi kerjasama dengan brand dan brand, ya. akhirnya bisa bikin berapa kali konser live di rumah, Mhm. dibayar, Ya, bisa ngasilin, bisa bayar teman-teman juga, dan ya, kebutuhan dari produk ini juga kelihatan mereka bisa muncul. Bikin sendiri semuanya, jadi nggak wow, outsourcing keluar, bikin sendiri di rumah. Sejauh ini ya, udah 3 kali bikin, sempat bikin di YouTube, bikin di ya, Instagram juga gitu. ya, wow, luar biasa. Tapi kebanyakan sekarang itu lebih sering live di Instagram atau di YouTube sih? Mana yang lebih, kalau bicara monetisasinya, mana yang lebih oke nih sekarang, bro? Em, Kalau monetisasi, maksudnya bukan monetisasi AdSense ya, tapi monetisasi dengan kerjasama Brandnya tadi, dengan ya, brandnya tadi ya. brandnya, ya. Kadangkala untuk engagement yang cepat, lebih cepat kayaknya di Instagram. YouTube itu Oh, tergantung setiap orang. Kalau misalnya kita lihat aja gitu, maksudnya kita kita semua
pekerja kreatif kalau kita punya YouTube ataupun kita punya Instagram, mana Ya, yang timbal balik responsnya lebih lebih cepat gitu, lebih oke. lebih orang lihat. Karena kan kembali lagi brand-brand ini kan atau produk-produk ini kan mereka pengen audience. Hmm, Jadi ya kembali ke penggunanya sendiri. Orang lebih banyak eh, berinteraksi atau lebih banyak merespon itu di mana? Kalau memang oke. dia udah sering bikin konten YouTube ya kemungkinan besar dia akan lebih cocok di YouTube. Tapi kalau misalnya dia juga Instagramnya juga lumayan aktif, bisa juga Ya, live lewat Instagram. oke. Oke.